Walaupun ada juga waktu itu yang nyinyir, yang mengatakan, wah ini para menteri akan dibikin dengan gaya militerisasi, akan dipelonco segala macam. Tapi setelah kita lihat waktu kabinet Merah Putih kemarin, mereka cukup happy, ya, cukup gembira. Walaupun ada kegiatan baris berbaris diadakan, mereka cukup happy. Itu bisa kita lihat dari komentar dari seorang Menteri Keuangan yang sudah mendunia, ya, Dr. Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan sangat merasa terinspirasi dengan kegiatan itu. Kemudian para peserta retreat waktu itu juga sangat merasa mendapat wawasan baru. Mereka bisa berkomunikasi, bisa bicara dari hati ke hati dengan para koleganya sesama menteri, termasuk dengan presiden, termasuk dengan para senior mereka. Jadi saya kira cukup baik. Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda. Dan kali ini di podcast ke-205, kembali kami akan berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jondro Imunte Esos, yang merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISIP Jakarta. Para sahabat Narwastu, seperti yang kita ketahui, atas keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diadakan sebuah retreat di Magelang untuk kepala daerah yang terpilih, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kita akan mendengar pemikiran Bang Jondro terkait dengan acara retreat tersebut. Mari kita sapa beliau. Shalom Bang Jondro, apa kabar? Shalom Rupal, salam sehat. Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya Bapak, Ibu, dan keluarga selalu berpenuh sukacita dan dilindungi Tuhan. Baik Bang, belum lama ini kan ada acara retreat yang diikuti oleh gubernur, bupati, wali kota, lalu disusul oleh masing-masing wakilnya Bang. Apa pendapat Abang tentang acara retreat ini Bang? Iya, ini menarik ya, kita bicara tentang retreat yang kemarin diadakan di Magelang, yang merupakan sebuah amanat dari undang-undang yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Ya, sebelum itu sudah diadakan retreat untuk kabinet Merah Putih, ya, yang diadakan kepada para menteri yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ini menurut saya cukup menarik ya. Walaupun ada juga waktu itu yang nyinyir, yang mengatakan, wah ini para menteri akan dibikin dengan gaya militerisasi, akan dipelonco segala macam. Tapi setelah kita lihat waktu kabinet Merah Putih kemarin, mereka cukup happy, ya, cukup gembira. Walaupun ada kegiatan baris berbaris diadakan, mereka cukup happy. Itu bisa kita lihat dari komentar dari seorang Menteri Keuangan yang sudah mendunia, ya, Dr. Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan sangat merasa terinspirasi dengan kegiatan itu. Kemudian para peserta retreat waktu itu juga sangat merasa mendapat wawasan baru. Mereka bisa berkomunikasi, bisa bicara dari hati ke hati dengan para koleganya sesama menteri, termasuk dengan presiden, termasuk dengan para senior mereka. Jadi saya kira cukup baik. Kemudian ini dilanjutkan dengan retreat untuk kepala daerah. Apakah itu gubernur, wali kota, bupati, kemudian yang dilanjutkan dengan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Saya kira ini sebuah cara yang baik dilakukan pemerintah Prabowo Subianto. Karena apa? Di pemerintahan yang lalu saya kira belum pernah ada seperti ini. Ya, ini bukan memplonco. Kita baca di berbagai media, ini bukan memplonco atau katakanlah mengarah pada upaya militerisme seperti ada beberapa pengamat mengatakan, karena diadakan di Magelang, yang notabene kita tahu ini sebuah penggemblengan dulu untuk para prajurit TNI. Ada yang mengatakan waktu itu seorang pengamat, kalau bisa diadakan di IPDN, jangan terkesan dengan gaya militer di Magelang, katanya begitu. Tapi saya kira itu bagus ya. Ini saya kira patut kita dukung. Bahkan kemarin ada diskusi kami dengan beberapa kawan, kaum intelektual ya. Jangan hanya diadakan kepada kepala daerah, Rupal, tapi diadakan juga kepada anggota DPR RI, ya,
termasuk dari provinsi, ya, kabupaten, kota, supaya mereka juga bisa merasakan, ya, ada komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, ada komunikasi dengan tokoh-tokoh bangsa, kemudian ada komunikasi mereka dengan sesama anak bangsa dari berbagai provinsi yang ada di tanah air. Kemarin itu kan, coba misalnya 400-an para kepala daerah yang pertama mengikuti retreat itu, mereka bisa berkomunikasi, ya, itu selama 6 hari kalau tidak salah, ya, mereka mengikuti retreat itu. Dan kalau kita lihat dari asal kata, retreat itu kan biasanya dipakai dalam komunitas Kristiani, ya, misalnya kalau kita lihat dari pengertiannya dulu, kita menarik diri dari kesibukan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bermeditasi, berdoa, dan berefleksi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya kira ini kesempatan para kepala daerah juga, ini kesempatan yang baik, ya, dipakai untuk mendekatkan diri kepada tugas yang diembannya sebagai kepala daerah. Karena apa yang didapat sebagai kepala daerah itu adalah amanat rakyat. Mereka harus berefleksi apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah mereka nanti menjabat di daerah masing-masing. Dan saya juga mendapat informasi, Rupal, ya, ke depan, apalagi kalau kita baca media sosial, ya, tidak cukup hanya kepada para kepala daerah, ya, anggota dewan dari legislatif, anggota DPR RI, DPRD, kemudian para rektor yang notabene itu pimpinan kampus, saya kira perlu juga suatu saat mungkin, cuman saya nggak tahu mekanismenya bagaimana menghimpun mereka, ya, termasuk para pengusaha-pengusaha yang selama ini cukup bersahabat dengan pemerintah. Saya kira perlu juga sekali-sekali diadakan retreat. Ini saya kira satu cara yang sangat baik untuk menjalin komunikasi, ya, termasuk kepada para kepala daerah. Dengan adanya retreat ini, mereka juga diajak memahami bagaimana kepala daerah menjalankan tugasnya, bagaimana memahami penataan sebuah daerah untuk dibangun. Jadi dengan para senior, mereka juga berbagi pengalaman di sini, ya, dibekali di sana, ya, diberikan arahan, edukasi untuk memimpin. Jadi tidak hanya mereka ngumpul-ngumpul di sana, Rupal, yang saya lihat, ya, saya amati selama ini. Kemudian mereka juga mendapat arahan bagaimana mengelola anggaran, bagaimana memimpin sebuah daerah yang dari berbagai macam latar belakang, kemudian bagaimana membuat perda, peraturan daerah, karena banyak juga kepala daerah ini yang kurang memahami untuk membuat perda. Jangan asal membuat perda, ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar atau rambu-rambu, misalnya masalah perda yang bernuansa keagamaan, ya, ini tetap hati-hati. Inilah pentingnya, ya, koordinasi dengan pemerintah pusat. Dan saya kira apa yang dilakukan pemerintah pusat ini, apalagi pemateri atau narasumber di sana kan ada mantan presiden seperti mantan presiden Joko Widodo yang sering juga disebut presiden ke-7 RI, ada presiden ke-6 Pak SBY, dan termasuk tokoh-tokoh lainnya. Ya, ini saya kira cukup baik. Ya, perlu kita dukung karena ini suatu awal untuk melakukan kebaikan untuk bangsa. Dan saya amati juga, Rupal, waktu penutupan kemarin ada parade senja. Ya, ini kalau kita lihat pesan yang mau disampaikan, ya, Pak Prabowo mungkin mau menyampaikan pesan kepada para kepala daerah, ini loh kekuatan militer kita cukup baik. Jadi tetap kita tunjukkan kepada dunia militer atau pertahanan keamanan Indonesia itu tidak bisa dianggap remeh. Jadi kepala daerah juga harus melihat, ini loh mantan-mantan presiden, para tokoh bangsa, negarawan hadir di sini. Dan kita lihat di situ kemarin ada juga hadir di situ Pak Jokowi, Pak SBY, termasuk Ibu Puan Maharani yang notabene itu boleh disebut sebagai representasi dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena kemarin itu agak ramai kan, Rupal, ya. Ada di sana penangkapan Sekjen PDIP ditahan KPK karena kasus korupsi. Kemudian ini sempat rame, sempat ada beberapa kepala daerah yang kemarin katakanlah tanda petik ditunda, akhirnya hadir juga di sana untuk mengikuti retret, begitu, Rupal. Oke, Bang. Lalu kemudian nih, Bang, sempat ada beberapa kepala daerah yang terkesan menolak untuk mengikuti acara retret tersebut, Bang. Bagaimana tanggapan Abang tentang itu? Ya, saya kira itulah dinamika politik di Indonesia, ya. Ya, pasti ada pertimbangan barangkali sehingga mereka akhirnya ikut dalam retreat yang diadakan di Magelang, ya.
kita bersyukur beberapa partai, ada sebuah partai yang tadinya katakanlah menunda untuk ikut retreat, akhirnya ikut juga hadir di sana walaupun terlambat. Dan saya baca di pemberitaan Kementerian Dalam Negeri tetap menerima mereka untuk ikut retreat walaupun katanya tidak dapat sertifikat. Ya, kita tetap bijaksana lah melihat itu sekalipun mereka sempat agak terlambat. Tapi satu hal yang mau kita sampaikan, ya, seorang kepala daerah, apakah itu gubernur, wali kota, bupati, kalau sudah ikut retreat seperti ini, mereka disiapkan atau digembleng menjadi seorang negarawan. Tidak hanya memikirkan partai, mereka harus memikirkan daerahnya yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ketika mereka sudah dipilih rakyat menjadi gubernur, wali kota, dan bupati, mereka harus siap melayani rakyat, bukan hanya melayani partai. Jadi mereka sekarang menjadi milik rakyat, ya. Mereka harus bisa menjadi negarawan yang tidak hanya mementingkan agamanya, mementingkan partainya, mementingkan golongannya, atau mementingkan kelompoknya. Begitu, Rupa. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, apa harapan Abang terhadap para kepala daerah yang baru ini Bang? Ya, tentu kita berharap banyak kepada para kepala daerah yang sudah terpilih, ya. Kita ucapkan selamat kepada mereka. Kiranya mereka, kalau istilah sekarang ini, takut akan Tuhan, mengingat janjinya, dan mereka juga harus taat konstitusi, ya. Kalau sekarang ini Pak Prabowo kita lihat sangat tegas menyampaikan akan memberantas korupsi. Apalagi kita lihat sekarang ini ada kasus-kasus besar yang sudah diungkap oleh KPK, Kejaksaan, dan Polri barangkali, ya. Ini juga menjadi warning kepada para kepala daerah supaya berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Ya, apalagi ada efisiensi anggaran saat ini dengan situasi bangsa kita, saya kira kita harus perhatikan juga itu. Jadi ada beberapa catatan saya tentang harapan kepada kepala daerah yang ada di tanah air sekarang ini. Taatilah konstitusi. Ingatlah janjinya waktu ingin maju sebagai kepala daerah. Ingatlah amanat rakyat. Ingatlah apa yang disampaikan kepada rakyat, janji-janji itu, sehingga rakyat juga percaya, ya. Yang kedua, ikutilah arahan dari pemerintah pusat, dalam arti jangan ada kepala daerah yang membuat undang-undang seenaknya. Apalagi seperti kita tahu, ada selama ini yang namanya perda bernuansa agama, itu juga tetap harus hati-hati, karena itu bisa mengancam kesatuan dan persatuan NKRI. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ada hal yang perlu juga diperhatikan oleh beberapa kepala daerah, seperti yang saya baca di media sosial, Rupal, pimpinan gereja terbesar di Indonesia, HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, kemarin ada di sebuah tayangan video, ya, yang begitu viral di media sosial, mendatangi sebuah daerah di kawasan antara Tapanuli Utara dan daerah Humbang Hasundutan. Karena tanahnya itu ditutup, tidak bisa dilewati oleh TPL. Itu yang muncul di pemberitaan tersebut. Jadi sampai seorang pimpinan gereja besar pun terisak, menangis untuk memperjuangkan jalan rakyat supaya bisa dilalui. Saya kira ini perlu diperhatikan oleh kepala daerah. Kepala daerah yang bersangkutan, apakah itu di Humbang Hasundutan atau Tapanuli Utara, itu harus diperhatikan. Jadi dengarlah jeritan rakyat apa yang selama ini terjadi. Jadi harus punya kepekaan. Jangan bikin syukuran begitu heboh, begitu ramai, dihadiri banyak orang, tapi begitu ada keluhan rakyat tidak diperhatikan. Ini juga perlu diperhatikan bersama. Kemudian yang kedua, ada seminggu yang lalu ke sini datang seorang kepala daerah yang menurut saya luar biasa inspiratif, yaitu Bapak Camillus Elu, yang dulu pernah menjadi staf khusus bidang hukum dan pengaduan masyarakat di kantor Provinsi DKI Jakarta waktu zaman era Ahok Basuki Cahayapurnama. Dia sekarang menjadi wakil bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dia waktu kami kemarin di sini podcast, dia menyampaikan begitu bekerja akan membuat online yang khusus menerima pengaduan dari masyarakat. Ini saya kira cukup bagus, perlu ditiru oleh para kepala daerah di tempat-tempat lain. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi curahan hati mereka, apa yang menjadi kesulitan, tantangan pergumulan mereka, ya wakil rakyat harus siap menerima.
Jangan begitu sulit dihubungi. Ada waktu itu yang saya dapat informasi, seorang kepala daerah ketika dia masih mencalonkan diri, kampanye, handphonenya begitu mudah dihubungi. Tapi begitu menjabat, susahnya luar biasa, bahkan nomor handphonenya diganti. Jadi saya kira komunikasi antara kepala daerah dengan pemilihnya, dengan rakyat itu harus tetap terbuka. Ya, disitulah kepala daerah bisa kita lihat apa dia cinta kepada rakyat. Atau hanya ingin maju sebagai kepala daerah untuk ambisi politik atau hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi para kepala daerah yang sudah terpilih jangan kecewakan rakyat, tetaplah ikuti amanat dari rakyat, kemudian taatilah konstitusi atau peraturan yang ada di tengah bangsa kita, dan jangan kecewakan rakyat. Juga tetaplah takut akan Tuhan, supaya bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan hati nuraninya. Saya kira begitu, Rupal. Baik, Bang. Terima kasih, Bang, atas perbincangan kita yang cukup menarik ini, Bang. Ya, terima kasih, Rupal. Oke, Bang. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jondro Imunte Esos. Kiranya kita berharap para kepala daerah yang sudah terpilih dan bahkan sudah dilantik bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Para sahabat Narwastu, tetaplah support kami, channel majalah Narwastu dengan like, komen, dan yang pastinya subscribe. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati kita semua.